Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, selamat beraktivitas ya untuk hari ini. Semoga semuanya lancar, sampai di kantor, di tempat tujuan juga lancar, insya Allah begitu. Jam 5 pagi di Radio Suara Surabaya, seperti biasa program Dialog Fajar hadir kembali. Saya Aprilio Abi bersama dengan Ustadz Ali Muafa, kawan-kawan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Kita sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini peluang-peluang yang pengen saya dengar lagi nih, Ustaz. Karena kemarin sudah peluang 1, peluang 2. Ternyata ada peluang ketiga. Peluang berikutnya gitu, Ustaz ya. Untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan kebaikan juga. Karena saya rasa agama Islam itu menjadi agama yang gampang dapat peluang untuk hal yang betul. Semacam ini ya. Monggo Ustadz Ali, ini dijelaskan lagi peluang berikutnya. Baik. Untuk kita supaya tidak menyanyiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan pagi ini lembaran baru hidup kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Dialog Fajar ini kawan-kawan bisa membuat kita semakin bersemangat, terutama semangat meraih, mengisi, merengkuh peluang yang sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mas Abi, peluang ini kalau kita sebut satu persatu, memang tak akan mampu kita menyebutnya ya. Betul. Bayangkan bahwa seperti yang Allah sampaikan kepada kita, seperti yang juga Nabi kita mengumumkan kepada kita, bahwa hidup ini adalah dibentang layar lebar, sajadah yang luas untuk kita bersama-sama masuk di situ menuju surganya Allah. Pertanyaannya, apakah semua orang mampu dan mengerti dan dengan semangat mengambil, meraih peluang ini sebagai jalan menuju surga? Ini pertanyaan besar yang kemudian di dalam Dialog Fajar ini kita ungkap lagi. Semoga ini akan menjadi perilaku kita semuanya. Jadi suatu saat Nabi ditanya oleh sahabat-sahabatnya, pertanyaan yang ketiga, mengapa Nabi membaca amin ketika naik tangga mimbarnya yang ketiga itu juga ya. Nabi mengatakan bahwa ketika itu malaikat menjelaskan ya dalam bentuk doa ya, atau dalam bentuk apalah terserah Anda kawan mengatakannya, tapi bahwa ada satu lagi orang yang celaka. Karena apa? Muhammad, jadi ini dialognya malaikat dengan Nabi, karena dzukirta indahu walam yusolli alaika. Disebut celaka seseorang itu karena engkau disebut namamu Muhammad. Misalnya ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW, itu contoh bahwa saya sedang menyebut asma Nabi Muhammad SAW. Saya menyebut nama Nabi. Kemudian orang yang mendengar ini tidak menyebut nama Nabi itu, tidak membaca sholawat, maka orang ini celaka. Ya, disebut celaka. Jadi kadang-kadang kan kita mengatakan, kawan, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Nah, kawan-kawan yang mendengar ini mesti membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Itu membaca sholawat ya. Nah, sholawat itu ada yang sangat singkat, ya, ada yang lengkap panjang, tak masalah. Jadi rupanya malaikat ini protes ya kepada orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad, orang itu tidak menimpali dengan menyebut nama Nabi dalam bentuk sholawat. Mohon maaf kawan, tadi saya bilang malaikat ini mungkin protes. Ini untuk membuat gampangnya penangkapan kita tentang apa maksud daripada pembicaraan Nabi dan malaikat itu. Jadi begini, Mas Abi, Allah itu mengumumkan dalam firman-Nya dalam salah satu ayat, Innallaha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah dan malaikat Allah itu membaca solawat atau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi beda ini definisinya ya. Baca solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad dan baca solawatnya malaikat untuk Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, baca solawatnya kita semua kawan untuk Nabi Muhammad itu berbeda. Ya, tentu kalau bacaan solawat kita kepada Nabi Muhammad adalah salah satunya adalah rasa terima kasih kita kepada Allah dalam bentuk narasi doa. Allahumma sholli ala Muhammad, mohon maaf saya singkat, Allahumma sholli ala Muhammad, semoga solawat rahmat Allah selalu tetap pada diri Nabi Muhammad. Jadi redaksinya memang doa, ya. Dan masih banyak makna yang lebih luas dari ini, tapi itulah solawat. Solawat itu kita baca untuk baginda Nabi bukan memaknai bahwa Nabi itu dalam keadaan tidak selamat, bukan. Ya ini yang orang iya, karena bahasa Nabi, bahasa Al-Quran itu beda dengan bahasa kita. Ya. Nah, tidak usah jauh-jauh, adat saja. Kalau mohon maaf, saya kemudian datang kepada Mas Abi, saya pegang kepalanya, Mas. Itu penghinaan di sini ya. Ya. Tapi di sana, di Mekah sana, kalau kita haji dan umroh, rasa hormat orang di sana itu justru memegang kepala kita. Ya. Wah, ini dari mana Ali Mu'afa? From Indonesia. Alhamdulillah. Itu dipeluk-peluk kepala saya itu, diunyet-unyet begitu ya di sini. Ya. Dulu saya juga kaget, Mas, kok dalam hati kok gak tepaknya, gak sopan. Ternyata ya saya diajari juga, Mas. Begitu istilahnya, kalau kita hormat, sayang dengan orang itu, kecil, besar, tua, muda, itu kepalanya yang diusek-usek tadi itu. Saya mencoba, itu gak enak juga ya. Gak enak juga. Ya, tapi itulah adat istiadatnya. Demikian pula bahasa ya. Di bahasa bahwa Nabi, kita membaca sholat untuk Nabi itu adalah bukan karena Nabi itu didoakan supaya selamat, bukan. Nabi itu ditanggung selamatnya oleh Allah Ta'ala. Coba kita lihat. Nabi itu dibunuh oleh ancaman pembunuh oleh Suraqah, sang Al-Ghujju yang terkenal itu. Tapi begitu diayunkan pedang di kepala atau di pundaknya atau di punggungnya, mau plek, nggak bisa. Dia terjatuh pedangnya. Kuda yang ia naiki itu menjadi kecekluk dan lain-lain. Sehingga gulung komingnya. Nah, begitu mendengar gedebuk, begitu katakanlah kalau bahasa kita ya. Lalu Nabi menengok, loh, Alqamah, Masya Allah, kenapa engkau? Gitu kan? Katakanlah dia menjawabnya, ini kecekluk kendaraan saya misalnya, begitulah katakanlah. Waduh, hati-hati dong, ayo saya bantu untuk bangkit lagi. Bahasa sekarang dikasih minum oleh Nabi Muhammad. Didoakan, udah ya, selamat nanti. Selamat jalan, hati-hati jalannya, kudanya ini. Ini pedangnya, jangan sampai jatuh lagi. Coba bayangkan. Nabi yang mau dibunuh itu menolong kepada orang yang membunuhnya. Beliau tidak akan pernah bisa dibunuh karena beliau selalu dalam cengkeraman keamanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengucapkan sholawat untuk Nabi Muhammad itu bukan mendoakan selamat, tapi makna salah satunya adalah kita berterima kasih pada Nabi Muhammad, di mana kita ini kalau Nabi tidak mengajarkan kepada kita, kita bisa musyrik, yaitu menyembah berhala pada waktu itu. Kita bisa salah jalan karena mengikuti kakek nenek kita, tokoh-tokoh kita pada waktu itu, di mana mereka itu minum-minum, mabuk-mabuk, main perempuan, macam-macam lah ya. Ya seperti zaman kita sekarang, narkoba segala macam, mencuri, bahkan dulu itu yang jahiliyah ada. Ya, kenapa? Jahiliyah berarti. Masa jahiliyah atau masa, kalau tekstualnya adalah masa kebodohan. Maksudnya orang itu pinter, tapi kenapa kepintarannya itu kok tidak digunakan untuk berbuat yang baik, malah berlaku yang tidak-tidak. Nah, ini Nabi Muhammad hadir menolong mereka. Tidak sekali, Mas Abi, kita ingat beliau wajahnya bercucuran bukan air mata,
tapi adalah darah. Karena dilempar oleh orang-orang yang tidak seide itu dengan Nabi Muhammad. Sampai-sampai si istri Nabi itu protes begitulah. Wahai suamiku ya Rasulullah, bukankah engkau ini orang yang sangat dekat, dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah setiap doa yang kau minta pasti dikabulkan? Ya. Lalu engkau mintalah supaya orang-orang disiksa oleh Nabi. Tidak mau Nabi. Jangan, wahai istriku. Mereka itu belum mengerti bahwa kita ini mengajak mereka untuk masuk surga. Bahasa Arabnya itu seperti itu. Jadi ya Allah, ampuni mereka itu, tunjukkan mereka. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum mengerti ya Allah bahwa saya ini mengajak mereka masuk surga, bukan masuk neraka. Lalu mereka melempari kami ya Allah. Baiklah ya Allah, bantulah mereka, bukalah hidayahnya supaya mereka mau bersama-sama saya. Itu sepanjang hidupnya Nabi berdoa terus kayak gitu, dilempari lagi. Menarik Ustaz, karena ada orang yang sering mengucapkan atau mungkin membalas begitu ya. Nabi Muhammad, kita ngomong tentang Nabi Muhammad dibalas dengan sholawat. Tapi sikapnya yang membalas tadi ya mereka hanya mengucapkan saja. Tapi untuk sikapnya tidak menirukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau hal yang begitu berarti gimana Ustaz? Apakah itu dia tetap dapat pahala atau gimana ya Ustaz? Iya. Perolehan pahala seseorang dalam berbuat baik, misalnya membaca sholawat, itu diukur oleh niatannya. Niatannya, saya membaca sholawat itu karena saya cinta kepada Nabi. Ada di masyarakat itu kegiatan yang disebut membaca sholawat. Jadi kegiatan ritual, mereka berkumpul di mana saja membaca sholawat. Isinya memang doa untuk Nabi, tapi bermacam-macam redaksinya. Bisa berjam-jam. Kita lihat di televisi, di medsos ada seorang Habib membaca sholat sampai 2 jam non-stop. Pernah lihat ya. Itu juga seperti itu. Itu niatnya. Niatnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi pernah bersabda, siapa yang membaca sholawat kepada bagian Nabi, maka dia akan mendapat syafaat. Syafaat itu pertolongan nanti di hari kiamat. Tak ada manusia, tak ada makhluk pada waktu itu bisa menolong dirinya sendiri itu kecuali adalah amalnya. Itu ya, pasti toh? Pasti itu amal kita. Kalau kita dulu menyembah Allah, maka dia akan dibantu oleh Allah. Tapi redaksinya tak ada satupun makhluk Allah pada hari kiamat yang bisa membantu orang yang sedang kacau begitu, Yang bisa membantu adalah namanya syafaat Nabi, pertolongan Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu diberi otoritas oleh Allah untuk bisa membantu orang yang sedang butuh bantuan. Otoritas itu bahasa Arabnya adalah otoritas membantu itu adalah bahasa Arabnya adalah syafaat. Siapa yang baca sholawat mendapat syafaat. Siapa yang cinta kepada Nabi adalah syafaat. Nah, Nabi pernah mengatakan begini, Mas. Anta ma'a man ahabba. Engkau nanti di akhirat, engkau nanti di hari akhir, itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dulu engkau cintai. Maksudnya begini, konteksnya yang sekarang kita dialog fajar ini. Kalau dulu kita itu cinta kepada Nabi Muhammad, cinta perilakunya, cinta arahannya, cinta ajarannya, bahkan kita itu meniru apa yang diajarkan Nabi, maka nanti kita itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama dia yang kita cintai itu. Masya Allah. Jadi sekarang kalau yang kita dengar itu orang mencuri truk kemarin misalnya, yang kita setiap hari itu cinta dengannya, dia yang pelaku jahat itu loh maksudnya. Maka dia nanti akan dikumpulkan bersama dia. Dan dia jelas tempatnya bukan di surga. Maka kita katut ke sana. Maka pengumuman Nabi itu sebagai tanda cintanya beliau kepada kita. Beliau tidak kenal dengan Al-Mu'afah. Gitu? Tidak kenal, tapi beliau itu ketika Isra Mi'raj sudah mendoakan saya, mendoakan kita semuanya. Ada catatannya Ustaz ya. Jadi ketika Allah menyampaikan selamat datang wahai Muhammad, ketika Isra Mi'raj itu jawaban selamat datang untukmu wahai Muhammad, kan begitu toh?
Selamat datang Mas Abi. Kan saya sebut namamu di sini. Jadi yang saya kasih ucapan selamat itu adalah yang di depan saya tadi. Allah mengucapkan selamat datang Muhammad di sisiku ini. Tentu ucapan itu mengandung rahmat, kasih sayang sedemikian rupa, penghormatan sedemikian rupa, dan seterusnya. Apa jawaban Nabi? Ya Allah, janganlah engkau hanya menyampaikan ucapan gembira selamat kepada hamba-Mu Muhammad ini. Janganlah engkau hanya menjanjikan kebaikan-kebaikan rahmat-Mu kepada aku saja. Janganlah engkau hanya mengasih sayang kepada aku saja. Tapi demikian pula wa ala ibadika solihin, juga kepada hamba-hamba-Mu, kepada umatku. Pertanyaan saya, hamba-hamba-Mu Allah dan umatku ya Allah, itu mana? Ya orang yang setelah Nabi ini. Orang yang setelah Nabi ini, setelah Nabi. Jadi orang-orang yang lahir setelah Nabi Muhammad itu, beliau klaim sebagai hambanya, sebagai umatnya. Maka tolong ya Allah, yang engkau hormati, yang engkau kasih sayangi, yang engkau berikan kasih sayang sedemikian rupa, itu jangan hanya aku, tapi umatku tadi itu loh ya Allah. Itu sebagaimana ketika Nabi Muhammad itu dicabut nyawanya, di stop malaikat, stop. Kenapa ya Rasul? Apakah kurang halus cara aku mengambil nyawamu? Jadi itu kalau disejarahkan dalam kitab-kitab itu, seluruh makhluk di dunia itu menjerit ketika mendengar jeritan orang yang diambil nyawanya, itu saking sakitnya. Nabi stop dulu Muhammad, stop malaikat, sebentar saya kasih tahu ya. Begitu sakitnya seperti ini loh. Nabi Muhammad itu mengatakan sakitnya ampun. Itu sudah kekasih Allah. Apa berikutnya? Malaikat, tolong engkau ciptakan kondisi yang sedemikian rupa. Seluruh sakitnya orang umatku sedunia ini nanti, tolong engkau timpakan kepada aku. Detik ini sakitnya saya tanggung rasanya semua. Saya tanggung rasanya. Rasa sakitnya pencabutan nyawa untuk seluruh umatku, aku tanggung detik ini. Saya sanggup untuk merasakannya. Tapi tolong malaikat, jangan engkau ciptakan rasa sakit itu ketika engkau mencabut nyawa dari umatku satu persatu itu. Coba, mana ada pemimpin seperti itu? Aku tanggung sakitnya semua umatku sekarang. Itu kasih sayangnya Nabi Muhammad. Dan ketika kita membaca sholawat untuk beliau sebagai rasa terima kasih, ya, bukan mendoakan agar beliau selamat, bukan beliau sudah dijamin selamatnya gitu ya. Maka siapa yang disebut nama Nabi tidak mengucapkan sholawat minimal sallallahu alaihi Muhammad, itu bahasa saya tapi ya. Kok pelit amat gitu ya. Peluang yang ketika kita membaca, ketika kita mendengar nama Nabi disebut, kita bersolawat, maka ketika itu kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mengambil peluang ini untuk ya kembali kepada kita semuanya kebaikannya, dan mudah-mudahan Allah selalu meridhoi langkah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Begitu. Luar biasa. Ini memang peluang yang mudah untuk didapatkan. Mudah. Ya. Kadek bondo Mas. Kadek bondo, tapi luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Iya, betul, ya. Mengawali hari selalu dengan begitu pun juga nggak masalah Ustaz ya. Iya. Baik juga pada intinya. Kawan, semoga untuk hari ini semuanya lancar kegiatan Anda. Juga terima kasih tadi yang sudah mendengarkan Radio Suara Surabaya di program Dialog Fajar. Saya April Abi bersama dengan Ustadz Ali Muafa, kawan-kawan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.